Kalau ortunya suka membentak, biasanya anaknya juga suka ngomong kasar. Kalau ortunya suka KDRT, biasanya anak-anaknya nanti tumbuh menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Jadi anak itu bisa menjadi cerminan orang tuanya. Walaupun memang nggak murni dari orang tuanya aja, faktor lingkungan juga berpengaruh, apalagi mulai usia sekolah. Tetapi di 5 tahun pertama, tumbuh kembang anak itu orang tua sangat berperan besar. Jadi anak itu refleksi dari orang tuanya. Ketika orang tuanya melakukan kebiasaan tertentu, anak-anaknya pun merefleksikannya dalam perilakunya. Karena cara belajar atau berperilaku pada manusia itu yang dominan itu meniru. Ya, makanya ada istilah tabula rasa. Jadi anak-anak itu seperti kertas putih. Tergantung dari orang tua yang mendidiknya itu menorehkan warna apa di kertas tersebut. Memang nggak sepenuhnya kertas putih. Anak-anak punya bawaan genetik yang berbeda-beda. Misalnya ponakan saya kembar tiga ya. Ini beda-beda seleranya, milih pacar pun beda-beda. Tetapi karakter dasar awalnya tetap seperti kertas putih. Cara belajar dengan meniru itu sangat dominan. Bahkan kita orang dewasa pun ya, kita kalau foto bareng aja kita misalnya gini, misalnya golongan tua atau gini yang menyatakan semangat atau gini yang anak-anak muda sarangeo yang love atau misalnya gini yang suka kemenangan victory misalnya itu pun perilaku itu menyebar hampir sama dilakukan oleh banyak orang di muka bumi ini. Bahkan kalau kita ngelihat copet dipukulin pun kita ngelihat orang-orang yang biasanya pendiam ikut mukulin. Nah, identitas pribadi itu memang nggak begitu kuat pada orang-orang yang nggak berpikir mandiri. Nah, identitas kelompok itu yang kuat. Makanya kenapa orang-orang yang pendiam ikut memukulin copet tersebut. Jadi perilaku mayoritas itu menjadi perilaku bersama ketika seseorang belum mandiri. Nah, sedangkan balita itu kan belum mandiri dalam cara berpikir. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya itu difotokopi benar. Makanya ada istilah kalau di Jawa itu kacang turun sekolah lanjarane, kacang turun dari lanjarannya. Jadi apa tabiat orang tua itu akan ditiru. Makanya hati-hati pada orang tua. Refleksikan anak itu perilaku yang baik. Ya, ngomong yang halus, tetapi harus ada ketegasan. Jadi perilaku yang diperoleh dengan cara meniru tadi harus ada penghargaan maupun hukuman. Ya, dalam teori psikologi behaviorisme itu namanya operant conditioning. Jadi pengkondisian perilaku berdasarkan apakah ini itu bisa diterima secara sosial ataukah apakah ini merugikan diri sendiri dan orang lain atau tidak. Ketika anak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, misalnya mukul, itu berarti tidak bisa diterima. Itu harus dikasih punishment. Tetapi kalau dia menolong temannya, misalnya bantuin ngerjain PR atau bantu gambar, lah itu dikasih penghargaan. Jadi penghargaan dan hukuman itu harus diterapkan setepat-tepatnya pada anak kita untuk supaya pondasi bangunan karakter anak kita itu nanti tumbuh menjadi bangunan yang kuat tapi indah.